Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, assalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Miminda Al-Mukarram Tuan Guru Nuruddin, Ayahanda Tuan Guru Nur Hayat, Kakanda Ustadz Arifuddin, Bapak Kepala Desa Labulia, Kakanda Ustadz Sarte, Ayahanda Ustadz Surabe, dan segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat yang bermukim di Dusun Adat Sebelik, dan segenap jamaah tamu undangan yang tiang muliakan. Pertama-tama syukur sudah Allah Subhanahu wa taala karena le malam samangkin niki tiang pelungguh sami baurau hadir di rumah kakanda kami Bapak Kadus Kakanda Junaidi Effendi pada malam hari ini dalam rangka acara tasyakuran sekaligus mohon doa dalam rangka keberangkatan beliau melaksanakan ibadah umroh yang insya Allah akan beliau laksanakan lagi beberapa hari ke depan. Kedua kalinya sila kebriok-riok sampian salawat dan salam tiba junjungan tu Nabi besar yang pelungguh sami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring doa dan harapan semoga tiang pelungguh sami kelak diakui sebagai umatnya di yaumul qiyamah dan mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para al-mukarramun, para bapak tuan guru, para asatid, dan segenap jamaah tamu undangan yang tiang muliakan. Adapun acara tiang pelungguh sami malam samangkin niki adalah dalam rangka acara tasyakuran sekaligus mohon doa atas keberangkatan Kakanda Junaidi Effendi untuk melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci yang akan beliau laksanakan beberapa hari ke depan dengan susunan acara sebagai berikut. Acara saat pertama niki pembukaan, acara yang kedua pengajian atau tausiah singkat terkait dengan ibadah umroh yang dalam hal niki yang mohon kesediaan Ayahanda Tuan Guru Haji Nur Hayat untuk menyampaikannya. Acara yang ketiga yakni zikir yang dalam hal niki kami mohon kesediaan Kakanda Ustadz Haji Arifuddin, dan acara yang keempat yakni doa yang dalam hal niki kami mohon kesediaan Miminda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Nuruddin, dan acara yang terakhir yakni penutup. Inilah rangkaian acara yang akan tiang pelungguh sami lalui dalam rangka acara tasyakuran sekaligus mohon doa untuk keberangkatan Kakanda kami tercinta Junaidi Effendi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah perjalanan beliau melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci dan menjadikan umrahnya sebagai umrah yang makbul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab niki sila tabariyak buka acara yang mulia niki dengan sama-sama melafalkan atau mengucapkan surah Al-Fatihah dengan niat khusus kepada Kakanda Junaidi Effendi, semoga mendapat umrah yang mabrur dan dimudahkan dan disehatkan dalam perjalanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Selanjutnya sila beranjak ke acara yang kedua yakni pengajian atau tausiah singkat yang dalam hal niki kami mohon kesediaan Ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Nur Hayat kepada beliau dengan hormat yang persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da ila yaumil qiyamah wa ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, hormati Al-Muqarram, Nida Tuan Guru, kemudian para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa Laburia, dan semua yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama tiang ngiring sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan baca alhamdulillah bahwa pada malam niki atas ridho Allah Subhanahu wa taala tiang pelunggu sami pulih hadir dalam rangka acara Walimatus Safar, karena salah satu walimah yang dianjurkan ketika kita akan berpergian adalah roh niki, namanya Walimatus Safar. Namun dengan merari Walimatul Urus. Walimatus Safar ini di samping gunanya untuk kita mohon doa, sekaligus kita untuk saling memaafkan karena kita akan meninggalkan tanah air kita, kampung halaman kita, dan sekaligus kita akan pergi beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'in ila yaumiddin. Mudah-mudahan seiring dengan bertambahnya usia umur kita, sayang berombok, sayang cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebelum kita bertemu di alam barzah, Allah pertemukan kita sewaktu kita masih hidup di dunia. Kemudian setelah kita masuk alam barzah, kita bertemu juga dengan Rasulullah, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita semua bertemu dengan Rasulullah dan mendapatkan syafaat masuk surga dengan bimbingan dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini tentu yang akan menyampaikan tausiah singkat terkait dengan keberangkatan salah satu saudara kita yang akan menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, al-hujjaj wal ummaru hifdullah, in sa'alu u'tu wa inda'u istajaba lahum. Para jemaah haji ataupun jemaah umrah itu adalah tamunya Allah. Jadi makin niki ini Bapak Junaidi niki akan menjadi tamunya Allah. Kalau menjadi tamu itu adalah raja. Lamun datang temui nabi-nabi temui temui pasti tebing isi dengan sabar tamu. In sa'alu lamun nunas pasti nak kekican si Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun berdoa ya takabalan doa si Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sedang menjadi tamu Allah. Sebagaimana layaknya seorang tamu, maka seorang tamu itu juga harus paham tentang bagaimana adat istiadat tempat kita bertamu. Jadi pelungguh mungkin niki lumbar ke tanah suci Makkah, di tempat di tanah haram, tentu dengan menggunakan aturan-aturan yang berlaku di Makkah. Kalau kita masuk kota Makkah, tidak boleh kita masuk kota Makkah tanpa menggunakan pakaian ihram. Sekalipun tiada begawian, kalau masuk Makkah wajib pakaian ihram.
Nah, ini adab orang menjadi tamu. Karena di samping tamu itu adalah wibullah, tetapi tamu itu juga adalah ad-dhaifu kal mayyit. Tamu itu adalah ibarat mayyit. Bereng-bereng pinta tapi isi dengan saat bertemu ini harus kita menerima dengan penuh ikhlas. Kejapang sebenarnya. Jadi sekali kita mengatur bahwa kita menjadi tamunya Allah. Berarti lamun jadi temui, maka harus kita menghormati adat istiadat, peraturan-peraturan tempat kita bertamu. Karena tamu itu adalah kalmayyit. Tamu itu adalah seperti mayit. Maka sangat tidak sopan apabila seorang tamu pertama berlaku tidak sopan di tempat dia bertamu, apalagi menyebut kejelekan-kejelekan yang tuan rumah atau tempat yang dikunjungi. Lungguh makin berangkat ke Makkah. Makkah itu adalah tanah suci. Dah jadi musim haji, karena umrah niki piran-piran kanggo umrah. Sedangkan haji ada bulan. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Mulai dari bulan Syawal sampai 10 Zulhijjah. Sedangkan umrah kapan saja kita bisa umrah. Nah, ketika kita menjadi tamunya Allah, maka harus kita berlaku pertama menghormati orang lain. Mulai lamun pecat sili, demak datang niki mulai iya macam tandengan. Mungkin di kitabe, sekarang ada tengah liwat. Demak niki dia nak bertabik dengan kadang-kadang otak lengkap. Sampudan ngerumun. Nah, tetap itu salah. Tak baik dengan salah. Dapat lengkap. Belum tentu dengan salah lengkap niki salah. Yang sampur tak mikir. Arak batu niki telengkap kota. Dijira dan niki anjana berhaji. Perlengkap pulang. Kau ni makan ni bahasa. Coba dipikir bahan didahkan. Saya salah dengan saya ngelengkap atau dengan saya telengkap. Tidak kan dengan hatinya. Ternyata iya salah satu lengkap. Wilangan dengan liwat ni kita boleh yang ke. Dua lengkap si dengar. Jadi setiap ada sesuatu yang kira-kira merasa kita digunakan orang, nyerak-nyerak istighfar. Astagfirullahaladzim. Pasti ia rasa. Itu teguran secara tidaklah langsung. Malah niki juga buat tekedan untuk Nabi juga. Maka cepat-cepat kita beristighfar. Jangan menyalahkan orang lain. Jadi kembalikan kepada diri kita sendiri. Itu adab orang jadi tamu. Lamun riki mungkin lamun dengan ngebang. Kadang-kadang masih termomot-momot. Nah, lemak dikit dan pun dinahrak dengan ngebang momot. Berloso-loso. Semua segera menjawab azan dan memenuhi panggilan azan. Karena sangat rugi kalau yang belum sampai naiki sampai Mekah berlaku maratan telik Bali. Karena Mekah niki tempat yang dimuliakan oleh Allah. Sekali kita sholat berjamaah di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali belum berjamaah di Masjid Ta'ara'idri. Madinah 1000 kali. Masjid Aqsa 500 kali. Dari Masjidil Haram 1000 kali. Berarti dilipat gandakan 100.000 kali. Berembel namun pegawai lengi. Bahasa Tuan Syekh Hasan Basri bahwa dilipat gandakan juga kejelekan. Sekali dijemput dari ke semakin 1.000 kali dijemput dari. Jadi namun datang tanah haram maka jaga diri. Maka sebelum kita sampai dari sana ke sana, maka kita sisa-sisa waktu niki untuk kita biasakan diri, melatih diri kita biasa jaga wudu.
dia makin dia tetap jaga wudhu sampai ini kita tidak bing batal wudhu dia batal wudhu nyarap wudhu supaya kita dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada jamaah kita yang akan berangkat umrah, tentunya setelah kita berangkat dari rumah sampai ke tanah suci Mekah, di sana tempatnya beda dengan kita. Ndak iur-iur kelengian Mekah lemak lamun do. Oh, kadang-kadang harap lain pandai cak kurang bagus. Ndak sebut di Mekah jadi mahal limun. Itu termasuk tidak sopan kita kepada tempat kita bertamu. Jadi ndak iur sak lengi sak solah doang sebut. Beri contoh. Si demam kesembahyang di Mekah. Si maidap berdoa di Mekah. Jangan sebut sak lengi lah. Dan lah dengan narap kacit bardin tahu kan dia ni. Lengkak-lengkak ni kotor ya. Sampun nggih. Jadi jaga itu. Jaga niki. Jadi sebutlah kebaikan-kebaikan, jangan bawa hal-hal yang tidak baik. Karena setiap hal-hal lamun dari Mekah arak luar salengi-lengi niki pasti itu dia datang. Itu dalam tahun sana. Jadi berangkat umrah pasang niat lillahi ta'ala. Diarak niat lainlah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang ketiga yang ingin pesankan kepada jemaah umrah kita, pasang target supaya kita tidak nganggur. Apakah umpaman sedang jelo ada yang tutup baca 10.000 kali, kemudian selawat berapa kali, sehingga ndik narak sempat yang ngeraus-raus ndik rugi kita di tempat yang mulia, kita ngeraus ndik. Weh tang tilik batur pada niki mama nganggur, padahal waktu kita terbatas di Mekah niki. Jadi ada yang lebih banyak digunakan untuk beribadah di Masjidil Haram. Coba pilih biaya datang niki kan, hutan digunakan untuk beribadah. Sekadar melinggih doang di Masjidil Haram, di Ka'bah doang mendapatkan 20 rahmat. Nabi lagi sembahyang maghrib 40 rahmat. Lamun tawaf 60 rahmat. Lamun tawaf langsung telek Ka'bah kemudian duduk, maka kita mendapatkan 120 rahmat. Itu di Masjidil Haram. Karena nikilah manfaatkan di duduk di Haram niki ada tetap mau telek Ka'bah. Karena melihat Ka'bah niki adalah pertama menampakkan tambahan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab yang lain tertelek Ka'bah, tertelek lainnya. Namun toko berpedasan Ka'bah niki ingat astagfirullah, ingat kegembiraan perjuangan Nabi Ibrahim Sa'dai, perjuangan Rasulullah, teringatlah kita sehingga menjadi keluarlah ucapan kalimat thayyib. Astagfirullah, masya Allah. Sampurna saat lain tanda berangan dia bertelek Ka'bah, ada batu telek Ka'bah. Iya ada Ka'bah ni kan jadi solah lalu pun. Berbagai sintelek ni karena mungkin kurang bagus niat waktu berangkat bagi. Jadi mungkin pasang niat pergi ke Mekah itu untuk beribadah. Sebab yang datang sebab masa bahasa Nabi dengan lalu haji niki sak sugih, lalu haji lalu umrah dan nuzhah, lalu santai, lalu rekreasi. Sak golongan menengah di tijarah, lalu berdagang, lalu jauh barang tendakan, lalu umrah sada jauh barang lemak berarti itulah. Yang ketiga yang miskin lil masalah, lalu lunas sejelang lalu jauh Mekah dodol lunas sedekah. Itu akan datang pada akhir zaman. Jangan belum saya tidak narak tamu saat lunik ya lalu lunas jauh Mekah atau lalu berusaha jauh Mekah atau lalu rekreasi. Kita datang ke Mekah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka semakin kita lebih mendekatkan diri, meningkatkan kehusyuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada seruan hasil dimen sak sendi aman berangkat, dimen selesai sak berangkat. Lamun tepat cuan dimen saulik tanden wah niki umrah kita adalah makbulah.
mabrurah, mabrur. Lamun lalu umrah udah jarang di masjid di menoleh, di ingat masjid berarti ya mardut jadi umrah niki. Jadi usahakan niki tak tingkatkan ibadah sandi tuah gawe niki mungkin di tuah tahajud niki di tuah sembahyang sunat tasbih maka gawe sembahyang sunat tasbih itu praktik lebih banyak ibadah. Kenapa? Karena berangkat ke Mekah niki adalah untuk beribadah sehingga tulak-tulak akan terasa kita nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat terakhir, karena pelungguh niki akan berjalan jauh, maka tentu ada salah hilap lebatur, maka minta maaf. Karena supaya kita saran berangkat jauh niki berbejaga berdilangan apakah ya masih tulak atau ende. Karena kita tidak tahu ajal itu kapan datangnya. Oleh sebab niki perlulah kita saling mengikhlaskan dan saling mendoakan. Sebab di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah pertama doa orang Islam yang berjauhan. Pelungguh doan batu salib balik itu doa si batu sarat lebah. Mudah-mudahan ada yang aman, ada yang gobok, mudah turun hujan, ada doa di Mekah. Batu salib doa si mudah selamat, ada yang sehat oleh doa orang berjauhan. Yang kedua doanya orang sakit. Orang sakit itu juga doanya tidak ditolak oleh Allah. Yang ketiga doanya orang haji atau umrah. Jadi lantaran berjauhan, lantaran terima doa. Lantaran musafir, lantaran makbul doa. Lantaran kita pergi haji atau umrah. Terulangan makbul doa pelungguh niki. Karena itu manfaatkanlah saat-saat itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah senami rahimakumullah, lamun tak bicara dan hikmah di tanah haram atau di Madinah, maka cukup waktu banyak untuk kita sampaikan. Oleh sebab ini singkat yang matur, makin pelungguh berangkat ke Mekah, sampaikanlah pertama salam kami semua yang hadir niki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke Madinah dan mengucapkan nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Yang sampaikan salam jemaah tulung sedekah desa sampun sepet salam dengan tiang. Di bawah kita berseke-seke kan secara umum. Nah, sampaikan salam kami kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Mak Mudi ada nasib selaku niki sampai ziarah kepada Rasulullah, sampai dapat tawab ibadah di tanah suci Al-Makkah Al-Mukarramah. Mungkin ini yang dapat yang sampaikan. Lebih dan kurangnya nunas ampura. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.